datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tahu lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlanjut dengan Xiaoyan yang telah berhasil menangkap Fallen Heart Flame, kemudian memasukkan Fallen Heart Flame ke dalam tubuhnya. Sekarang saatnya bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan Fallen Heart Flame, di mana hal itu seperti penentuan antara hidup dan mati. Xiaoyan duduk memfokuskan diri menyempurnakan Fallen Heart Flame yang telah berada di dalam tubuhnya. Rasa sakit membakar semakin terasa walaupun Xiaoyan didukung dengan cahaya fluorescent dan Green Lotus Core Flame. Seperti yang kita tahu bahwa Fallen Heart Flame memiliki kecerdasan sendiri, maka tak akan mudah bagi Xiaoyan untuk melakukan proses penyempurnaan. Fallen Heart Flame berlarian ke sana kemari dalam tubuh Xiaoyan menghindari dari tangkapannya. Proses telah berlangsung kurang lebih 10 menit hingga akhirnya Xiaoyan menarik nafas dalam dan berhenti melakukan hal yang sia-sia. Ia memfokuskan cahaya fluorescent yang akhirnya membuat pergerakan Fallen Heart Flame semakin lambat. Sebaliknya, Fallen Heart Flame juga memberikan perlawanan dengan mengeluarkan panas yang menakutkan. Xiaoyan jelas tahu bahwa Fallen Heart Flame memiliki kehendaknya sendiri, maka dari itu Xiaoyan juga harus membuang kehendak tersebut sebelum menelan dan menyempurnakannya. Jika tidak, dapat dipastikan akan terjadi ledakan ketika menelan paksa Fallen Heart Flame dalam tubuhnya. Xiaoyan segera memfokuskan Green Lotus Core Flame untuk menangkap dan mengikis Fallen Heart Flame. Setelah bersusah payah, akhirnya api hijau membungkus Fallen Heart Flame tanpa perlawanan. Sekilas Xiaoyan merasa bahwa Fallen Heart Flame seperti meminta ampun dan memohon agar Xiaoyan melepaskannya. Menanggapi hal itu, tentu saja Xiaoyan tidak akan mengabulkannya, mengingat Fallen Heart Flame juga tidak memiliki belas kasihan ketika ia menelan Xiaoyan dan mengakibatkan Yao Lao tertidur. Waktu terus berjalan seiring dengan proses pengikisan dalam tubuh Xiaoyan. Tentu saja karena api surgawi memiliki kekuatan besar, maka proses penyempurnaan pun akan berlangsung lama. Fallen Heart Flame juga menjadi semakin tenang dan hal itu menunjukkan kehendak dari kesadarannya mulai menghilang. Tak berselang lama Xiaoyan merasa proses pengikisan sepertinya sudah selesai dengan Fallen Heart Flame yang sangat tenang. Proses selanjutnya adalah penyempurnaan yang sedikit lebih mudah daripada proses sebelumnya. Xiaoyan lanjut fokus dan mengendalikan Fallen Heart Flame hingga secara perlahan memindahkannya ke pembuluh darah. Fallen Heart Flame dialirkan melalui sepanjang rute mantra api dan perlahan mulai menyebar. Proses ini berjalan lama dengan lancar karena kali ini Xiaoyan telah memiliki pengalaman ketika mengelan Green Lotus Core Flame. Singkat cerita, proses pun selesai, namun Xiaoyan tidak langsung melakukan merger atau penggabungan api surgawi. Hal itu dikarenakan proses merger adalah bagian yang paling penting dan berbahaya. Jadi Xiaoyan memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum proses dimulai. Setelah itu tatapan Xiaoyan beralih menuju keindahan mempesona di dalam api. Proses penggabungan roh Medusa tampaknya sudah mencapai tahap akhir. Dengan begitu sepertinya Medusa akan benar-benar memiliki kendali penuh atas tubuhnya dan menjadi dozong yang benar-benar kuat mengendalikan kedua api surgawi. Xiaoyan dengan hati-hati mengontrol pergerakan mantra api untuk mengisolasi dua jenis api agar tidak saling bertabrakan. Proses berlangsung lama dengan kedua api yang saling menekan. Menggunakan kekuatan dari mantra api, akhirnya proses mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Api hijau dan putih benar-benar terjalin dalam pusaran tubuh Xiaoyan. Perlahan-lahan kedua api bergerak di tengah cahaya samar sebelum akhirnya saling bercampur. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah kedua api telah bergabung. Senyum terpancar beralih ke Kekaisaran Jiama. Seorang wanita termenung di pinggir danau, lalu tiba-tiba terdengar suara yang menyapa wanita tersebut. Si wanita pun menoleh dan terkejut ketika menyadari bahwa suara tersebut bersumber dari Hai Bodong.
Kemudian Hai Bodong bertanya apakah Yafei sedang memikirkan anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Yafei hanya tersenyum dan tersipu malu. Kemudian Hai Bodong pun mendekat. Ia berkata bahwa sudah 3 tahun semenjak kepergian Xiaoyan dari Kekaisaran Jiama. Hai Bodong bertanya-tanya bagaimanakah keadaan Xiaoyan sekarang. Terlebih ia mengetahui bahwa Xiaoli pergi ke Akademi Jianan untuk memberitahukan masalah klan Xiao kepada Xiaoyan. Mengingat karakter Xiaoyan, Hai Bodong berpikir bahwa Xiaoyan akan segera kembali setelah mendengar berita tersebut. Hai Bodong mulai khawatir melihat keadaan yang tenang dan terpikir apakah Xiaoli tidak berhasil sampai ke Jianan. Menanggapi hal itu, Yafei berkata lebih baik Xiaoyan tidak kembali mengingat Misty Cloud memiliki kekuatan yang besar. Saat ini Yafei sudah memegang kendali penuh atas klan primer. Selain itu, dengan perluasan jaringan yang sudah ia kembangkan selama bertahun-tahun, banyak informasi yang ia dapatkan. Dengan begitu, Yafei juga mengetahui gerak-gerik dari Misty Cloud dengan sekutunya. Mereka pun berbincang-bincang hingga tak lama Hai Bodong berpikir sepertinya ada sesuatu di balik penyerangan klan Xiao selain dari dendam Yunsan kepada Xiaoyan. Yafei pun berkata bahwa ia mendapat informasi tentang Misty Cloud yang mencari barang berharga dari klan Xiao. Hai Bodong seketika menanyakan benda apakah yang sedang mereka cari dari klan Xiao. Yafei merenung dan berkata bahwa ia juga tidak mengetahui secara pasti benda apakah yang mereka cari. Selain itu, ia mendapat informasi bahwa Yun Yun telah dicopot dari posisi pemimpin sekte dan digantikan kembali oleh Yun San. Hai Bodong mengerutkan alis kemudian berkata bahwa akhir-akhir ini pergerakan Misty Cloud semakin membesar. Hai Bodong lanjut menambahkan bahwa ia ingin melihat Misty Cloud dihancurkan oleh Xiaoyan dan sepertinya menurut firasat dari Hai Bodong, kedatangan Xiaoyan tidak akan lama lagi. Kembali seketika cahaya hijau gelap melintas di matanya. Proses telah berhasil dari campuran api hijau putih berubah menjadi hijau gelap seperti zamrud. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar telah berhasil. Kegembiraan seketika meliputi hati Xiaoyan, namun tak lama Xiaoyan minum afrodisiak ketika di dalam gua bersama Yunzi. Seketika Xiaoyan kebingungan menghadapi efek yang tak terduga dari api jahat yang muncul. Ia pun berusaha berhenti ketika melihat tubuh putih mulus bersinar dengan mata tertutup. Xiaoyan pun menelan ludah dengan wajah memerah perlahan berjalan menuju ke arah Medusa. Tanpa diduga, Medusa pun merasakan pergerakan Xiaoyan hingga akhirnya ia pun membuka mata dan menoleh ke arah Xiaoyan. Dengan tatapan dingin dan aura membunuh yang terpancar, Medusa berkata apakah Xiaoyan ingin mencari mati. Di bawah pengaruh api jahat, Xiaoyan seolah tak peduli dan tidak memiliki rasa takut terus mendekat ke arah Medusa. Akhirnya, dengan gelombang dari tangannya, Medusa mengeluarkan cahaya yang seketika berubah menjadi gaun yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, cahaya 7 warna keluar dan melesat menghantam dada Xiaoyan, namun tanpa diduga serangan itu hanya membuat pergerakan Xiaoyan melambat. Medusa tercengang dan seketika tersadar bahwa setelah penggabungan roh, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya bahkan lebih dari 50%. Tak lama terdengar teriakan dari Xiaoyan bersamaan dengan api hijau gelap melingkar yang langsung mengikat Medusa. Xiaoyan berdiri di hadapan Ratu Medusa dengan ekspresi yang memerah. Melihat hal itu, Medusa pun segera mengancam Xiaoyan jika ia berani melakukan anu-anu, maka Medusa akan merobek tubuh Xiaoyan ketika kekuatannya pulih. Namun sekali lagi di bawah tekanan api jahat, Xiaoyan tak lagi mempedulikan ancaman dari Medusa dan bergegas menerjang sang ratu. Xiaoyan menekan tubuh Medusa yang berada di bawahnya, kemudian merobek gaun yang melapisi tubuh indah sang ratu. Seketika terungkap sudah dan adegan dokter-dokteran pun berlangsung. Beralih ke satu hutan di mana sosok hitam berjalan terburu-buru di daerah Black Corner Region.
Kelompok orang berjubah hitam dengan sangat berhati-hati melangkah hingga akhirnya suara retakan terdengar dari salah seorang yang menginjak ranting pohon. Mereka pun berhenti dan mengamati suasana sekitar, lalu tiba-tiba anak panah melesat ke arah mereka. Segerombolan orang yang juga berpakaian serba hitam datang menyerbu hingga terjadilah pertempuran. Kelompok berjubah hitam yang disergap akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kemudian salah seorang menghampiri tubuh dari pemimpin kelompok tersebut dan mengambil surat dari sakunya. Ia terkejut dan berkata bahwa tak terduga ternyata faksi Singa Liar telah bergabung dengan Black Alliance atau aliansi hitam. Selama 2 tahun belakangan, para ahli dari Akademi Jianan telah keluar untuk mencari informasi dan membalas dendam terhadap mereka yang terlibat dalam pertempuran di menara pelatihan. Sementara setelah pertempuran tersebut, rupanya Han Feng membentuk aliansi hitam yang saat ini kekuatannya sudah membesar. Kemudian salah seorang pria berkata bahwa sepertinya keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak aliansi hitam. Dengan begitu mereka harus berpindah lokasi untuk menyusun strategi. Pria yang menjadi pemimpin mengiyakan dan mereka pun segera pergi keluar dari hutan. Tak lama mereka pun sampai, kemudian orang yang memimpin perlahan membuka jubahnya dan seketika wajah tampan segera terungkap. Xiaoli dipenuhi dengan aroma darah setelah membantai anggota dari aliansi hitam. Saat ini Xiaoli sepertinya sudah berada di tingkat doang hanya dalam waktu 2 tahun. Namun ada aura aneh yang terpancar dari dahi Xiaoli yang ternyata adalah aura kematian. Tak lama Xiaoli memerintahkan anggotanya untuk segera kembali ke markas dan mereka pun segera pergi. Setelah semua benar-benar pergi, ekspresi Xiaoli menjadi semakin rileks. Kemudian ia menatap ke arah utara di mana Akademi Jianan berada. Di sana tempat Xiaoyan telah menjadi abu akibat pertempuran ganas yang beritanya telah tersebar kemana-mana. Xiaoli merasakan sakit ketika teringat senyum ceria Xiaoyan, terlebih dengan pesan kakak pertama yang percaya bahwa Xiaoyan akan menyelamatkan klan Xiao. Seketika senyum pahit terpancar dengan dendam yang membara kuat. Xiaoli berniat untuk membunuh semua orang yang mengakibatkan Xiaoyan mati dan tak lama ia pun pergi. Kembali ke tempat yang penuh dengan magma di mana Xiaoyan dikejar oleh Medusa dengan aura membunuh yang kuat. Beberapa kali ledakan terjadi akibat cahaya 7 warna yang dilepaskan ke arah Xiaoyan. Terjadi perdebatan di antara mereka akibat kegiatan olahraga yang dipaksakan Xiaoyan kepada Medusa. Medusa pun terus mengejar Xiaoyan dan akan membunuhnya ketika kekuatannya telah pulih. Di sisi lain, Xiaoyan mengungkapkan bahwa ia juga merupakan korban dan meminta Medusa untuk melepaskannya. Xiaoyan berkata bahwa mereka dapat melupakan apa yang terjadi dan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Jelas Medusa semakin marah, kemudian melepaskan cahaya 7 warna ke arah Xiaoyan. Merasa lelah dikejar, Xiaoyan pun mengancam balik dengan mengeluarkan api hijau membuat magma melonjak mengelilingi tubuhnya. Medusa pun terdiam setelah melihat gelombang magma yang sangat besar. Terlebih Xiaoyan telah menelan Fallen Heart Flame yang membuat ia semakin kuat jika bertarung di area seperti ini. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata untuk saat ini sebaiknya mereka bergandengan tangan agar dapat keluar dari tempat tersebut. Dengan kekuatan mereka yang digabungkan, kemungkinan berhasil akan lebih besar dibanding dengan kekuatan sendiri-sendiri. Medusa pun sedikit berpikir kemudian mengangguk tak berdaya dengan tekanan dari Xiaoyan. Dalam hatinya Medusa berjanji setelah keluar maka ia akan membuat Xiaoyan membayar atas apa yang telah ia lakukan. Beralih ke Akademi Batin yang setelah 2 tahun mengalami perkembangan yang sangat besar. Menara pelatihan dibangun kembali menjadi lebih besar dengan patung seorang pemuda tampan berjubah. Patung Xiaoyan dibangun untuk mengenang jasanya terhadap Akademi Batin. Terkadang ada beberapa siswa yang menunduk memberi hormat ketika melintasi patung tersebut. Saat ini berdiri seorang wanita cantik menatap patung dengan ekspresi penuh dengan kesedihan tak tertahan. Tak lama datang segerombolan orang yang ternyata anggota Gerbang Pan dengan dipimpin gadis kecil. Ziyan menghampiri Xiao Yu yang setiap hari meluangkan waktu untuk datang menatap patung Xiaoyan. Tak berselang lama, 2 sosok datang dan mengejutkan semua yang hadir di sana.
Wu Hao dan Hu Jia rupanya telah masuk 5 teratas ahli dari strong ranking. Keduanya segera menghampiri Ziyan dan Xiao Yu hingga tak lama suara gong pun terdengar. Beberapa sosok turun dari langit dan ternyata itu adalah tetua Suqian bersama dengan beberapa tetua lainnya. Hal yang mengejutkan adalah 3 pemuda yang berada di belakang Suqian menggunakan lencana yang sama dengan tetua lainnya. Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan telah menjadi tetua Akademi Batin dan itu artinya mereka telah menerobos tingkat doang. Tak lama seorang tetua memberikan pesan pada Suqian mengenai aliansi hitam yang telah merekrut banyak faksi untuk bergabung. Mereka mungkin memiliki tujuan dan akademi harus siap untuk kemungkinan terburuk. Suqian mengerutkan alis dan berkata bahwa Han Feng memang layak disebut kaisar obat karena dalam hanya 2 tahun mampu menyatukan banyak faksi untuk mengikutinya. Kemudian ia berkata untuk melupakan masalah itu sejenak dan meminta para tetua untuk bersiap dalam pembukaan menara pelatihan yang baru. Setelah itu, salah seorang tetua pun turun dan membentuk segel untuk membuka pintu. Tak lama pintu terbuka. Suqian pun meminta para siswa untuk masuk ke menara dengan tertib, namun tak lama ia merasakan energi dari menara. Seketika ia memerintahkan untuk menutup pintu menara karena merasakan panas yang sangat kuat. Benar saja, tak lama suara gemuruh terdengar dengan guncangan di sekitaran menara pelatihan. Seketika terlintas pemikiran apakah Fallen Heart Flame akan meletus kembali. Suqian segera memerintahkan semua siswa untuk pergi menjauh dari menara pelatihan. Tak lama ledakan pun terjadi menimbulkan getaran yang hebat sebelum akhirnya ledakan kembali berulang. Setelah beberapa kali ledakan dahsyat, akhirnya atap menara yang tebal pun benar-benar hancur dengan magma yang keluar. Kekacauan timbul bersamaan dengan magma yang menyebar sebelum akhirnya membeku bersamaan dengan tawa bahagia yang terdengar dan berhasil keluar. 我们去找海波东喽！ 这臭小子